Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan atas perkara dunia kita. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan atas perkara-perkara akhirat kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, kenikmatan, keberkahan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada putra-putri beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama mereka di surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat, taufik dan hidayahnya. Dan Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di 14 Ramadan. Di 14 Ramadan. Dan insyaAllah nanti malam kita akan memasuki malam ke-15. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah beribadah di bulan Ramadan. Jangan dihabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kembali dibaca Al-Quranul Karim, kembali bersemangat melaksanakan sholat rawatib, kembali semangat melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, bersedekah, berbuat baik kepada tetangga. Karena berbuat baik, melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan tidak sama dengan ketaatan kita kerjakan di luar Ramadan. Sebentar lagi akan memasuki 15 Ramadan. Setengah Ramadan hampir meninggalkan kita. Kemudian setelah habisnya setengah Ramadan, kemudian 20 awal Ramadan, kita akan dihadapkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mana sebagian di antara kita hanya bersemangat di 20 awal bulan Ramadan. 10 awal semangat baca Al-Qur'annya. Semangat sholat rawatibnya. Semangat sholat tarawihnya. Sholat berjamaah di shaf yang pertama. Sebelum azan sudah datang ke masjid. Semangatnya sangat besar. Namun tatkala memasuki 20 pertengahan, 10 pertengahan, 10 awal, kemudian 10 yang selanjutnya, ataupun 20 awal, mulai Al-Quran itu ditinggalkan. Tidak dibaca lagi. Yang di 10 awal bulan Ramadan, Al-Quran mungkin perharinya hatam, ataupun dibaca sebanyak 1 juz. Dalam 3 hari sudah hatam Al-Quranul Karim. Sudah hatam, selesai membacanya. Ini di 10 awal. Kemudian memasuki 20 awal, mulai Al-Quran tidak dibaca lagi. Al-Quran ditinggalkan. Kemudian Al-Quran sudah diletakkan di lemari. Mulai Al-Quran itu kembali berdebu. Kemudian sholat tarawih mulai tidak hadir lagi. Mulai mencari-cari masjid yang imamnya cepat selesai. Kenapa? Ingin sibuk dengan urusan dunianya.
Kemudian di 20 awal ini sholat berjamaah mulai bolong-bolong. Yang di 10 awal semangat di shaf yang pertama. Memasuki 10 yang kedua mulai tidak bersemangat lagi sholat berjamaah. Mulai telat, sering masbuk. Kadang tidak sholat wajib. Ini tidak boleh. Maka ada beberapa hari menjelang memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Ada 5 hari lagi. Ada 5 hari lagi. Setelah berlalunya 15, kemudian ada 15 hari lagi sehingga hitungannya 20. Masih ada beberapa hari lagi kita ini mulai mengecek target kita selama di bulan Ramadan. Apa saja sih target saya selama bulan Ramadan yang sudah terpenuhi? Yang target itu sudah sampai. Atau sampai 15 awal bulan Ramadan ini semangat kita mulai kendor. Karena sebagian di antara kita lupa bahwasannya penutup dari proses itu yang jadi penentu apakah kita menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang merugi. Sebagian kita tidak tahu. Sebagian di antara kita masih fokus kepada awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan, prosesnya. Memang proses itu sangat penting, tapi tetap yang menjadi penutup dari proses tersebut yang menjadi penentu. Apakah dia termasuk orang yang sukses atau orang yang merugi. Sekarang masih di pertengahan bulan Ramadan. Masih ada waktu untuk kita latihan, untuk kita bersemangat lagi. Mulai diperbarui niat, mulai diperbarui iman. Semangat lagi, ayo kita beribadah lagi. Karena puncaknya Ramadan jamaah bukan di 20 awal bulan Ramadan, tidak. Adapun di 20 awal bulan Ramadan, Nabi SAW masih mencampur sholat malamnya dengan tidur. Kadang beliau tidur, kemudian sholat malam, atau beliau sholat malam, kemudian tidur. Ini di 20 awal bulan Ramadan. Adapun yang setelahnya Nabi SAW tidak tidur sama sekali. Beliau datang kepada keluarga-keluarga beliau, istrinya dibangunkan, ayo sholat kita. Kemudian beliau datang kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW datang kepada rumah putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, ala tusollian. Tidakkah kalian hendak sholat? Ayo sholat, kata Nabi SAW. Ayo bersemangat di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang seharusnya kita lakukan di pertengahan bulan Ramadan ini. Kita besok insya Allah memasuki 15 Ramadan. Maka kita kembali timbulkan rasa semangat dalam beribadah. Karena penutup dari proses itulah yang menjadi penentu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita insya Allah pada sore yang berbahagia ini akan mengkaji, mempelajari hal-hal yang penting dan menarik terkait 10 terakhir dari bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan mempelajari hal-hal yang penting dan menarik terkait 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Poin yang pertama, faddalallahu ta'ala baina makhluqatihi. Allah menjadikan antara satu makhluk dengan yang lainnya itu bertingkat. Allah menciptakan antara makhluk yang satu dan makhluk yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Tidak sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'daha 'ala ba'din darajat. Dan sebagiannya Allah unggulkan dari sebagian yang lainnya. Allah tinggikan derajatnya. Fafaddala ba'dal ayyam wasyuhur 'ala ba'din. Dan Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan beberapa hari dari sebagian hari yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan sebagian bulan dari bulan yang lainnya. Beberapa hari ada yang lebih
afdol dari hari yang lainnya, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita beribadah di dalamnya. Demikian juga dengan bulan. Sebagian bulan ada yang lebih afdol daripada bulan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang derajatnya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sebagian bulan yang lainnya. Faja'ala al-ayyam al-'ashra al-awwal min Dzulhijjah afdal ayyamid dunya. Misalnya Allah jadikan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah afdala ayyamid dunya, yaitu hari-hari dunia yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa. Wa afdala ayyamil usbu' yaumal jumu'ah. Dan Allah jadikan hari yang paling istimewa dari 7 hari, yaitu adalah hari Jumat. Jadi dalam sepekan nih, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu hari yang paling afdal, yaitu hari Jumat. Wa faddala syahra ramadhana ala sa'iris syuhur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Wa ja'ala afdalal layali, sedangkan untuk malamnya Allah jadikan malam yang istimewa adalah layalil ashril awakhir. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam 10 terakhir dari bulan Ramadan afdaluha lailatul qadri. Sedangkan untuk malam yang istimewa adalah malam 10 terakhir. Dan di antara malam yang 10 terakhir ini, yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Fahiya afdal. Dan malam Lailatul Qadar ini lebih utama min alfi syahrin, dibandingkan 1000 bulan. Ya, kira-kira sekitar 83 tahun. Ini yang akan kita cari di 10 terakhir bulan Ramadan. Mencari hari yang paling utama. Satu malam yang paling istimewa. Ini yang akan kita cari. Mungkin sebagian di antara kita bingung di 10 terakhir nanti kita ngapain nih? Buat kue, cari kuliner, makan-makan, ngajak keluarga di 10 terakhir, beli baju untuk persiapan lebaran. Bingung, anak ini mau ngapain sih sebenarnya? Maka tanyakan kepada diri kita, anak ini di 10 terakhir ngapain? Ingin sibuk dengan kerjaan dunia, atau menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya kita akan mencari satu hari yang lebih afdol dari hari-hari yang lainnya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang akan kita cari. Maka pertemuan kita pada sore hari ini akan mengkaji, akan mempelajari bagaimana sih caranya kita mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Maka di sini akan disampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan 10 terakhir dan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara makhluk yang satu dan makhluk yang lainnya itu berbeda-beda. Ada derajat-derajatnya khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hari, dengan bulan, dengan manusia, dengan tahunan, dengan harian. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakannya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian poin yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Nah, ini menarik. Poin yang kedua ini mungkin datang pertanyaan, apa sih yang dikerjakan oleh Nabi SAW di 10 terakhir bulan Ramadan? Maka di sini disampaikan, sesungguhnya Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Semangat beliau beribadahnya. Semangat.
Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau bersemangat beribadah, bukan menjadikan 10 terakhir bulan Ramadan untuk ajang cari makan, kuliner. Bukan ajang untuk cari pakaian, persiapan Idul Fitri. Lah, bukan. Akan tetapi Nabi SAW memanfaatkan 10 terakhir bulan Ramadannya dengan ketaatan. Nabi SAW tidak menyia-nyiakan walaupun 1 jam di 10 terakhir bulan Ramadan, kecuali beliau di dalamnya mengerjakan amal soleh. Maka disampaikan bahwasanya Nabi SAW di 10 terakhir bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh Nabi SAW. Ijtihadan aziman, dengan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Apa sih tujuan Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan? Apa tujuan beliau? Taharriyan li lailatul qadri wa iqtinaman li fadliha. Ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar dan dalam rangka supaya bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Inilah tujuan Nabi SAW bersemangat beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan Nabi SAW bersemangat beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau ingin mencari satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Dan beliau tujuannya ingin mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Kama qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 terakhir. Yang bercerita bukan orang lain. Yang bercerita bukan orang yang tidak kenal Nabi SAW. Dan cerita ini disampaikan bukan dalam rangka untuk pencitraan. Tidak. Tapi yang bercerita adalah teman tidur Nabi SAW. Yaitu ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini mengabarkan kepada kita apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW di 10 terakhir. Beliau radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Allahu akbar. Aisyah mengatakan, Nabi SAW itu, kata Aisyah, beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairi, dan beliau tidak pernah sesemangat itu di sebelum 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi di 20 awal bulan Ramadan Nabi SAW ibadahnya tetap ibadah yang paling bagus Nabi SAW persembahkan untuk Allah. Namun beliau tidak sesemangat di 10 akhir bulan Ramadan. Tidak seperti semangat di 10 akhir bulan Ramadan. Ini yang disampaikan oleh beliau. Wa taqulu radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Wa fi riwayatin li Muslim wa shadda al-mi'zar. Adapun hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda kita Aisyah, beliau menyampaikan radhiyallahu anha, kebiasaan Nabi SAW idza dakhala al-'ashru, apabila beliau telah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengikat sarungnya. Kita sering mendengar hadis ini. Apa sih yang dimaksud dengan mengikat sarung? Di sini dijelaskan, syadda mi'zarahu, yang dimaksudkan dengan mengikat sarung adalah syammara wajtahada fil ibadah. Beliau serius dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ziyadatan ala adatihi, lebih dari kebiasaan beliau. Jadi beliau di 20 awal tetap semangat, tapi lebih semangat di 10 terakhir bulan Ramadan. Melebihi kebiasaan beliau.
fi ghairil ashri, di selain 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi di 20 awal Nabi SAW tetap bersemangat, namun yang paling semangatnya beliau di 10 terakhir bulan Ramadan. Kinayatun aniti'zalin nisa, bahwasannya hal ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan, yaitu penggunaan kata yang tidak terang-terangan dalam pengertian menjauhi istri-istri Nabi SAW. Nah, jadi syadda mi'zarahu ini adalah kiasan dalam rangka tidak secara terang-terangan bahwasanya kita mengatakan Nabi SAW menjauhi istri beliau, tidak. Makanya digunakan syadda mi'zarahu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini adalah kinayah. Lil istighali bil ibadah, karena untuk sibuk melaksanakan ibadah. Dan syadda mi'zarahu ini kata asalnya adalah menyingsingkan baju, lengan baju, menyingsingkan lengan baju, mengangkat lengan baju dalam rangka untuk benar-benar akan bekerja secara maksimal. Nah, kita sering kalau kita ingin melakukan sesuatu yang sangat penting ataupun kita akan bekerja, kita akan menyingsingkan lengan baju kita dalam rangka untuk serius bekerja, yang benar-benar ingin bekerja. Ini maksudnya syadda mi'zarahu. Kita sering mendengarkan hadis ini. Mungkin sebagian di antara kita hanya mengetahui menaikkan kain sarungnya, menggulung kain sarungnya. Nah, maka syadda mi'zarahu kata dasarnya adalah menyingsingkan baju, menyingsingkan lengan baju. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Itu Nabi SAW tidak tidur selama 10 terakhir bulan Ramadan pada waktu malamnya. Pada waktu malamnya Nabi SAW tidak tidur sama sekali sampai syuruk. Nabi SAW tidak tidur. Nah, kemudian mungkin kita ini bingung. Bagaimana cara kita mempersiapkan stamina, menyiapkan kekuatan agar kita ini tidak tidur di 10 terakhir bulan Ramadan pada waktu malamnya? Maka di antara solusinya adalah kita qailulah, tidur siang. Ataupun kita tidur setelah waktu asar. Boleh kita tidur setelah waktu asar. Karena hadis yang melarang tidur setelah waktu asar, hadisnya dhaif. Maka boleh kita tidur. Kita tidur setelah asar, tidur seperlunya saja. Jangan sampai terluput darinya sholat maghrib. Tidak, seperlunya saja. Sehingga dengan tidur setelah waktu asar ini, insyaallah ta'ala, kita akan semangat dan kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa ngantuk, sehingga kita bisa memaksimalkan beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan pada waktu malamnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa aiqadha ahlahu, dan Nabi SAW membangunkan keluarganya. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi itu datang ke rumah istri-istri beliau, datang dibangunkan, ayo kita ini ibadah, ayo kita beribadah, kata Nabi SAW. Dan disebutkan di dalam riwayat Muslim, wajadda wa syaddal mi'zar, Nabi SAW bersungguh-sungguh dan mengikat sarungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ibadah Nabi SAW. Beliau tetap bersemangat dalam beribadah. Salat malam Nabi SAW sampai bengkak kaki beliau. Beliau seringkali berpuasa Senin Kamis. Beliau Nabi SAW senantiasa bersedekah. Dan Nabi SAW tatkala diminta pakaian yang beliau pakai, maka niscaya beliau akan memberikannya. Ini Nabi SAW. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga,
al-ashrul awakhir min Ramadan suqun azimun yatanafasu fihi salihun. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah pasar yang sangat besar. Pasar yang sangat besar. Pasar besar. Yatanafasu fihi salihun. Di pasar ini orang-orang solih bersaing. Di pasar di 10 terakhir bulan Ramadan ini orang-orang solih bersaing. Kalau di pasar dunia siapa yang bersaing? Para pedagang. Para pedagang. Kalau di 10 terakhir bulan Ramadan ini bukan pasar seperti pasar yang kita ketahui, tempat makan, tempat jualan, bukan. Ini adalah pasar untuk persiapan akhirat kita. Siapa yang bersaing di sana? Yang bersaing di sana adalah orang-orang soleh. Tidak semua orang bisa bersaing di 10 terakhir ini. Di pasar yang besar ini, tidak semua orang. Hanya orang-orang soleh saja. Maka, jika kita ingin melihat orang yang ada tanda kesolehan padanya, maka kita lihat perlombaan amal solehnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang akan menandakan seseorang itu soleh atau tidaknya. Kita lihat di 10 terakhir bulan Ramadan. Dia ini akan bersaing, baca Al-Qur'annya akan bersaing. Salatnya akan bersaing. Shaf pertamanya akan bersaing. Maka di pasar yang sangat besar di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah pasar tempatnya orang-orang beribadah, bukan pasar orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Maka tatkala kita ingin mengetahui ini si fulan ini soleh atau enggak sih? Bagaimana sih kita ini pengen lihat kesolehan seseorang? Maka lihat perlombaan amal ibadahnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagian bersemangat di 20 awal itu semangat sekali. Semangat ibadahnya. Namun di 10 terakhir bulan Ramadan la yujad fil masjid. Tidak didapati lagi di masjid. Sudah hilang. Sudah hilang dari peredaran. Nah, ini 10 terakhir, bahwasannya di dalam 10 terakhir ini ada pasar yang sangat besar yang orang-orang soleh berlomba di dalamnya. Wa yajtahidu fihi. Dan bersungguh-sungguh di pasar ini al-abidun, yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang ahli ibadah di 20 awal dia semangat, namun semangatnya lebih besar tatkala memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Ini orang-orang yang ahli ibadah. Di 10 terakhir ini, pada pasar yang sangat besar ini, mereka bersemangat. Wa yataqarrabuna ilallahi ta'ala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Bi anwa'it ta'at. Dengan berbagai macam ketaatan. Apapun ketaatannya, dengan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW dan disepakati oleh para sahabat sesuai dengan pemahaman para sahabat, kita kerjakan. Apapun bentuknya, sedekah, salat, qiyamul lail, berdoa, istighfar. Yang tentunya harus semua ibadah yang akan kita kerjakan di 10 terakhir bulan Ramadan harus dengan berlandaskan dalil. Harus dengan dalil. Maka kita kerjakan. Wal qurbat, dan berbagai macam amal-amal ketaatan kepada Allah mereka kerjakan. Wal muslim yahrisu ala khatmi Ramadan. Dan seorang muslim yang sejati, ingat, seorang muslim yang sejati antusias, bersemangat untuk menutup Ramadannya. Bukan hanya sekedar mencari 10 terakhir saja. Ini kesalahan juga. Fokus mencari 10 terakhir sehingga di 20 awal sholat masih telat, sering masbuk, Al-Quran tidak dibaca, ini kesalahan. Tapi seorang muslim yang sejati dari 1 awal Ramadan sampai 30 atau 29 Ramadan,
dia semangat menyelesaikan bulan Ramadannya dengan ketaatan. Nah, maka seorang muslim yang sejati menutup bulan Ramadannya dengan amal-amal ketaatan. Bi afdalil a'mal, bahkan dia akan beramal dengan sebaik-baik amal. Tak kala dia sholat wajib, sholat 5 waktu, ataupun sholat yang lainnya, dia berikan hak-hak sholat. Dia kerjakan rukunnya, dia kerjakan yang wajib-wajib dalam sholat, kemudian yang sunnah-sunnah dalam sholat, dan dia tinggalkan yang makruh dalam sholat. Dia berusaha khusyuk, dia berikan hak-hak sholat. Maka dia mengerjakan amalan yang paling afdol. Sebagian di antara kita ini sholat. Dia ruku, sujud, namun yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Bahkan seringkali mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Meninggalkan yang sunnah dalam sholat. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun seorang muslim yang sejati antusias menyelesaikan 30 atau 29 Ramadan dengan semua amal soleh, dengan semua ketaatan. Dikarenakan innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu dinilai berdasarkan ujung akhirnya, berdasarkan penutupnya. Amal itu tergantung dengan penutupnya. Ini yang kita sampaikan di awal kajian kita tadi. Amal itu yang menjadi penentu adalah penutupnya. Kita semangat di 20 awal bulan Ramadan, namun di 10 terakhir tidak semangat, bahkan tidak ditemui di masjid lagi, tidak didapati di masjid lagi, maka ini adalah satu kesalahan. Dikarenakan penutupnya yang menjadi penentu. Apakah kita termasuk orang-orang yang sukses atau termasuk orang-orang yang merugi? Nah, di sini menarik. Wal khailu idza qarabat nihayat as-sibaq. Nah, dan kuda itu jika sudah sudah hampir sampai. Nah, ana ulangi. Dan kuda itu jika sudah hampir sampai pada garis finish, atau bisa kita terjemahkan yang lain, jika finish itu sudah di depan mata seekor kuda. Nah, jadi seekor kuda itu apabila sudah mulai mendekati garis finish, akhrajat ahsana ma indaha. Allahu akbar. Maka kuda pacu itu akan mengeluarkan semua yang terbaik yang dia miliki. Ini seekor kuda. Maka coba kita lihat pacuan kuda. Pacuan kuda yang awalnya kuda itu biasa-biasa saja, dan sudah terlihat garis finish oleh seekor kuda, maka dia akan mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki. Ini seekor kuda. Seekor kuda. Seekor kuda itu tahu, ini nih finishnya. Ini nih tempat selesainya pacuan ini. Ini berakhirnya pacuan. Maka seorang muslim lebih bersemangat lagi. Tatkala melihat, ini Ramadan sudah hampir habis jamaah. Mulai kita akan memasuki 15 Ramadan. Setengah Ramadan pergi meninggalkan kita. Dan tidak ada jaminan di Ramadan tahun depan kita akan masih bertemu dengannya. Tidak ada jaminan. Tidak tahu, mungkin kita habis Ramadan Allah wafatkan, atau habis Idul Adha Allah wafatkan. La adri. Kita tidak tahu. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Maka di Ramadan tahun ini kita maksimalkan. Atau kita ini pengen Ramadan kita masih seperti bulan-bulan Ramadan yang sudah kita lewati, mungkin selama 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, yang tidak ada perubahannya sama sekali. Nah, ini keadaan seekor kuda. Keadaan seekor kuda tatkala melihat garis finish, maka dia semangat. Dan seorang muslim yang sejati akan semangat tatkala melihat musim-musim kebaikan itu sudah mulai pergi meninggalkannya. Fal muslim, oleh karena itu seorang muslim yang sejati, la yura fi hadhil ayam, tidak akan terlihat di siang harinya, wal layali, dan malam harinya, al fadila, pada malam hari yang istimewa ini, illa, tidaklah akan terlihat kecuali qa'iman yusolli, berdiri dalam keadaan salat. Ini yang akan kita dapati. Kita datang ke masjid, dia berdiri dalam keadaan salat.
au taliyan lil Qur'an, atau membaca Al-Qur'anul Karim, au dzakiran lillah, atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, au da'iyan rabbah, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muniban khadi'an lahu. Seseorang muslim yang sejati tidak akan dilihat kecuali dia ini kembali beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan tunduk kepada Allah. La yarda ayyasbiqahu ilallahi ahadun. Dan seorang muslim yang sejati jamaah tidak akan ridho, dia tidak akan ingin ada satupun orang yang mendahuluinya sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia ini tidak ridho. Dia ini tidak suka, tidak ingin ada seseorang yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan dirinya. Dia tidak ingin ada seseorang yang lebih cepat, yang lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin. Maka dia bersemangat beribadah. Tidak akan kita dapati di masjid dia baca Al-Qur'an, berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, salat. Nah, Qala Abu Utsman An-Nahdi, Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Orang-orang salih di masa silam, di masa dahulu, kata Utsman An-Nahdi rahimahullah, yu'azzimuna thalatha asyarat. Mereka memuliakan 3 macam 10. Nah, jadi ada 3 macam 10. 10 itu ada 3 macam, 10, 10, 10. Nah, orang-orang soleh terdahulu mereka mengagungkan, memuliakan 3 macam 10. 10, 10, dan 10. Yang pertama al-ashrul akhir, yaitu yang pertama adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini 10 yang pertama yang diagungkan oleh mereka. Wal ashrul uwal min Dzulhijjah. Kemudian yang kedua 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal ashrul uwalu min Muharram. Yang ketiga 10 pertama dari bulan Muharram. 10 ini, yang 3 macam 10 ini yang diagungkan oleh orang-orang soleh terdahulu, oleh para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala ahya'an wa amwatan. Yang pertama 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian yang kedua 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga 10 pertama dari bulan Muharram. Nah, yang keempat, Fadlul ashril awakhir, keistimewaan 10 terakhir di bulan Ramadan, wal amali fiha, dan beramal di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu ya'ummul laila wan nahar, mencangkup malam dan siangnya. Insyaallah. Ini mungkin ilmu baru bagi kita. Terkadang kita hanya fokus 10 terakhir bulan Ramadan pada malamnya saja. Namun wal amali fiha ya'ummul laila wan nahar. Beramal di 10 terakhir bulan Ramadan mencangkup malam dan siangnya. Mencakup malam dan siangnya. Lakin layaliha afdal. Hanya saja malamnya lebih afdal daripada siangnya. Nah, malamnya lebih afdal daripada siangnya. Maka boleh kita pada siang bulan Ramadan kita tidur, boleh. Kita tidur, istirahat. Tentunya tidur ini adalah perbuatan yang mubah. Perbuatan yang mubah. Namun bisa berubah menjadi pahala. Bisa berubah menjadi ibadah. Tatkala kita meniatkan tidur kita pada siang bulan Ramadan, siangnya atau sorenya, niatkan untuk kita bisa semangat, terjaga ketika bangun di 10 terakhir pada malamnya bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan pada malamnya. Nah, diniatkan. Dikarenakan malam pada 10 terakhir bulan Ramadan ini yang lebih afdol. Listimaliha ala lailatul qadri. Karena malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan itu mengandung, terdapat di padanya malam Lailatul Qadar. Yang kelima, al-i'tikafu fil ashril awakhir. I'tikaf di 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, sunnatun wa qurbatun. Satu hal yang dianjurkan dan salah satu amal soleh. Amila biha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu man ba'dahu. Manakala i'tikaf ini diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang setelah para sahabat.
Faya'takiful muslim fi ahadil masajid allati tusalla fiha al-jumu'ah nawiyan al-muktha fihi. Dan seorang muslim yang sejati di 10 terakhir bulan Ramadan ini, pada waktu malamnya dia akan beriktikaf, ataupun mulai dari tanggal 21 paginya ataupun 20 awal paginya, di 21 tentunya, di 21 pagi dia mulai iktikaf, pasang niat 10 terakhir full di masjid, insyaallah. Yang lebih afdal tentunya. Namun bagi yang tidak mampu dari pagi tanggal 21 atau dari tanggal 20 paginya dia berniat, kemudian dia memasuki malam 21 sampai 30 atau 29, dia tidak mampu, nggak mampu anak Ustaz, anak nggak mampu, berat rasanya, anak ini bekerja cari nafkah. Taib, nggak apa-apa, tapi tetap pada malam harinya usahakan iktikaf di masjid. Kapan keluarnya? Setelah syuruk. Nah, maka seorang muslim dia akan beriktikaf di salah satu masjid, yang mana masjid tersebut digunakan untuk sholat Jumat. Nah, ini catatan bagi kita. Iktikaf yang lebih afdal adalah di masjid jami', di masjid yang dikerjakan di dalamnya sholat Jumat. Nawiyan al-muksafi, dia pasang niat untuk berada di masjid. Biniyati taqarrub ilallahi ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bil ibadah munqati'an, dengan beribadah, dan tujuan iktikaf adalah memutus dari dunia dan kesibukan dunia. Wal hayati wal mulhiyatiha ja'ilan unsahu, dan memutus kehidupannya dengan kehidupan dunia dan dari berbagai hal yang melalaikannya, dan dia jadikan kenyamanannya dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi seorang muslim yang sejati dia akan beriktikaf di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf tujuannya adalah memutuskan hubungan dirinya dengan dunia, dengan kesibukan dunia, dengan kehidupan dunia, dan berbagai hal yang melalaikannya. Dan dia jadikan kenyamanan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munsyaghalan bis salati, dan orang-orang yang iktikaf itu adalah orang yang sibuk dengan salat, sibuk dengan membaca Al-Qur'an, sibuk dengan zikrillah, sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mujtaniban al-haram, dan sibuk meninggalkan hal yang haram. Hal yang haram dia tinggalkan. Wa ma la yu'inuhu minal aqwal wal af'al, dan dia menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Maka boleh kita beriktikaf di musola, itu boleh, ataupun di musola yang hanya dilaksanakan sholat 5 waktu saja, diperbolehkan. Tapi yang lebih afdol tetap yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Nah, adapun kalau karena uzur, tempatnya jauh, masjid yang dilaksanakan sholat Jumat jauh, cuma ada musola yang dekat rumahnya, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala dilaksanakan iktikaf di musola. Allah ta'ala alam. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang muslim yang sejati. Ini yang harusnya kita lakukan. Iktikaf itu sibuk dengan berzikir, baca Al-Quran, sholat, kemudian meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka kita mulai latih diri kita dari saat ini. Beribadah, memang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara kesalahan iktikaf adalah sibuk ngobrol di masjid. Sudah 10 terakhir bulan Ramadan nih. Di 20 awal bolehlah ngobrol sesekali. Boleh kita ngobrol, berbincang tentang kehidupan akhirat, berbicara hal yang mubah, boleh. Namun di 10 terakhir bulan Ramadan maksimalkan untuk beribadah. Tidak ada lagi ngobrol. Tidak ada lagi ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Tidak ada lagi sibuk dengan handphone. Tidak ada lagi sibuk dengan urusan dunianya. Fokus beribadah. HP itu ditinggalkan di rumah. Nah, ditinggalkan di rumah.
Hal-hal yang mengganggu iktikaf tinggalkan di rumah. Sebagian di antara kita iktikafnya sibuk dengan ngobrol di masjid, sibuk dengan ngobrol. Sibuk bahkan di 10 terakhir sibuk dengan ngobrol. Kemudian yang anehnya lagi sibuk dengan tidur. Dari ba'da tarawih, orang-orang di masjid melaksanakan qiyamul lail, dia masih tidur. Orang-orang baca Al-Quran ketika jam 3 ataupun sebelum subuh, orang-orang baca Al-Quran, dia masih tidur. Maka ini sudah menyalahi tata cara iktikaf yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, maka seorang muslim memang benar-benar beriktikaf di masjid. Ngobrol seperlunya saja, jangan sampai berbicara seputar dunia, iktikaf kita bisa batal. Jangan sibuk dengan handphone, iktikaf kita bisa batal. Karena iktikaf yang sejatinya adalah memutus hubungan kita dengan dunia. Memang sibuk di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu i'tikafuhu, sehingga bentuk iktikaf seseorang itu adalah khalwatan bi rabbih. Dia itu bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iktikaf di zaman Nabi SAW, para sahabat itu bikin kemah. Dibikin kemah satu sahabat dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tujuannya ini untuk sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nih yang semangat baca Al-Quran namun datang temannya ngobrol. Nah, ini nggak boleh. Nah, makanya di zaman Nabi SAW para sahabat itu bikin kemah, bikin tempat satu-satu. Maka diperhatikan juga ketika iktikaf, membaca Al-Quran jangan terlalu besar sehingga mengganggu teman yang lagi sholat. Ini nggak boleh. Makanya keluar sabda Nabi SAW, semua di antara kalian ini saling bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dahulu di zaman Nabi SAW, para sahabat itu baca Al-Quran besar suaranya, diangkat suaranya, sehingga mengganggu orang yang sholat. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya semua di antara kalian ini, semua dari kalian ini sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperhatikan bagi orang-orang yang beriktikaf. Jangan mengganggu orang lain ketika iktikaf. Nah, karena iktikaf ini memang hubungan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak sibuk dengan orang yang ketiga, namun hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang mubah, kemudian hal-hal yang membantunya untuk tambah semangat beriktikaf, keperluan iktikafnya boleh. Boleh keluar dari masjid dalam tujuan untuk ngambil makanan ke rumahnya. Tapi nggak boleh diiringi dengan nonton TV, nggak boleh. Buka handphone, jual beli, nggak boleh. Tapi cukup melakukan kegiatan seperlunya saja. Ambil air minum pulang, persiapan untuk sahur, kemudian ke masjid lagi boleh. Dengan catatan di rumah jangan ngobrol panjang lebar, secukupnya saja, sehingga iktikaf kita tidak batal. Wa islahan lil qalbihi, dan dalam rangka memperbaiki hatinya, walamman li sya'thihi, dan menyatukan yang acak-acakan pada dirinya, dia koreksi dirinya, wa muhasabatan li nafsihi, dan mengevaluasi dirinya, wa muhafazatan ala waqtihi, dan menjaga waktunya dengan sebaik-baik mungkin, wa taqwiyatan li alaqatihi bi rabbih, dan menguatkan hubungannya dengan Rabbnya, wa hifzan li siyamihi, dan menjaga puasanya, wa tarbiyatan alal ikhlas, dan mendidik dirinya untuk ikhlas, wa taqallulan minal mubah, dan dia meminimalisir yang mubah. Jadi hal-hal yang mubah dia itu disedikitkan olehnya, dia kurangi, tidak berlebihan dalam hal yang mubah, sehingga tidak jatuh kepada perbuatan fudul, hal yang mubah namun berlebih-lebihan. Ini nggak boleh. Wa zuhdan fid dunya, sehingga seorang itu bisa zuhud terhadap dunia. Dia jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan utamanya, sehingga dia meninggalkan hal-hal yang bisa melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia. Nah, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 5 poin. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan pertemuan yang selanjutnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang benar-benar semangat menutup Ramadan ini dengan amal soleh, Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa memang benar-benar memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang, ana mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni datang dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun kebenaran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul SAW, dan Allah Subhanahu wa taala berserta Rasulnya SAW terlepas dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.